Ketika saya datang di sini, masyarakat mengeluh-elukan. Senyuman mereka adalah senyuman yang tulus. Mereka berani, mereka mau berpanas-panas, tidak makan, jauh perjalanan, hanya untuk memberikan dukungan yang tulus kepada saya. Hilang semua penderitaan, hilang semua pengalaman yang menyakitkan. Sehingga hari ini saudara-saudara sekalian, saya ingin saudara-saudara warga masyarakat Kabupaten Talaut lupakan Jo Tulalo, karena yang baru saudara untuk membangun Kabupaten Kepulauan Talaut. Saya sempat berpikir bahwa hari ini, kejadian seperti hari ini mungkin tidak akan saya dapatkan. Karena apa, saudara-saudara? Terasa begitu berat untuk mendapatkan pengakuan, bahkan pelantikan yang kemudian terasa menjauh. Segala upaya sudah kami lakukan. Kerja keras yang dilakukan oleh Pak Mokhtar Arundi Parapaga bersama saya berkali-kali berhadapan dengan tembok yang besar, sehingga tidak ada lagi harapan yang kami pikirkan. Sehingga saudara-saudara, ketika saya dipanggil oleh Menteri Dalam Negeri, itu bagaikan petir di siang bolong. Saya mendengarkan perintah beliau. Beliau meminta saya datang berhadapan dengan beliau di Kementerian Dalam Negeri. Pak Menteri Dalam Negeri menyampaikan pesan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang memerintahkan beliau untuk segera melantik Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaut. Dan ini saudara-saudara sekalian, merupakan satu hal yang luar biasa. Apalah kami ini, saudara-saudara? Siapakah Eli Rasut? Siapa Mokhtar Arundi Parapaga? Sehingga Bapak Presiden turun tangan untuk menyelesaikan persoalan ini. Dan kemudian saudara-saudara, kami dilantik. Kesan saya bahwa Tuhan mendengarkan doa kami. Kesan saya, saudara-saudara, Tuhan menyertai kami. Kesan saya, Tuhan mendengarkan doa masyarakat Kabupaten Talaut yang berseru kepada Tuhan. Kemudian pelantikan itu pun terjadi. Sehingga saudara-saudara, saya bersyukur sekali kepada Tuhan atas apa yang kami terima hari ini, atas apa yang diterima oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut. Terima kasih Tuhan atas semua yang kami rasakan hari ini. Satu sensasi yang besar. Untuk itu saudara-saudara sekalian, di dalam setiap usaha dan kerja keras, ternyata tanpa campur tangan Tuhan, semuanya sia-sia. Sehingga hari ini pun, sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Sinode tadi, jadilah masyarakat Kabupaten Talaut ini sebagai masyarakat yang diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tadi saya sudah pidato, saudara-saudara, sebagai penyampaian visi dan misi saya di gedung DPRD. Kemudian saya uraikan satu persatu. Bersih, elok, ramah, kasih, aman, dan tangguh. Sebagai karakter yang akan kita dorong, sebagai dasar untuk mengelola pemerintahan ini. Sehingga apa yang kita lakukan, kehadiran kami sebagai pemimpin akan menjadi berkat bagi warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut ini. Sehingga saudara-saudara sekalian, kita juga berharap supaya masyarakat Kabupaten Talaut selalu menjaga tuh kebersihan hati. Bersih ini bukan cuma persoalan bersih halaman, bukan cuma persoalan bersih rumahnya, bersih kotanya, bersih desanya, bukan cuma itu. Yang saya harapkan, kita membangun budaya, kita memperkuat budaya bersih hati tersebut. Hati yang kotor itu hati yang penuh iri hati yang dengki, keras hati, gampang tapera tuh hati, gampang tersinggung, selalu berusaha mau menyakiti hati orang lain. Cukup sudah itu terjadi. Saya merasakan itu ketika suasana pilkada sementara berjalan. Ada tuh badukung 1, ada tuh badukung 2, berbeda-beda. Ada yang saling memaki, ada yang saling menyakiti, bahkan ada yang
masuk penjara. Tadi ada tante-tante datang ke kita. Dia bilang, Pak, kita korban perkelahian. Siapa tante? Kita kok bapukul lebih dulu Pak dia. Ini bukan korban berarti. Sehingga saudara-saudara sekalian, hari ini seperti yang saya sampaikan, yang kita dengarkan tadi, cukup sudah apa yang kita alami pada waktu yang lalu. Pertikaian kita pada waktu yang lalu adalah bagian dari demokrasi. Jangan dilanjutkan dengan pertikaian dan permusuhan. Saya percaya sudah 20 tahun saya memimpin Kabupaten Talaut ini. Sejak saya mengabdi sebagai seorang dokter, saya mengabdi sebagai anggota DPR, saya mengabdi sebagai ketua DPR, sebagai bupati, bahkan 3 kali dilantik sebagai bupati Kepulauan Talaut. Saya kenal persis saudara-saudara karakter masyarakat Kabupaten Talaut. Saya kenal persis luar dalam apa yang menjadi karakter kebiasaan masyarakat Talaut. Sehingga saudara-saudara, hari ini saya menjawab wartawan bahwa mudah saya untuk kembali mempersatukan Kabupaten Talaut ini. Karena apa saudara-saudara? Karena mereka adalah saudara bersaudara. Mereka adalah famili yang besar. Mereka adalah keluarga yang besar. Kalau keluarga, cukup sudah pertikaian. Dan mari kita membangun persatuan untuk membangun Kabupaten Kepulauan Talaut, menyongsong masa depan dengan cita-cita yang besar. Sehingga saudara-saudara sekalian, hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara, ingin diberkati, mari kita bersihkan hati. Kita tampil sebagai warga Kabupaten Talaut yang menarik hati orang, yang ramah sebagaimana disampaikan oleh pendeta tadi. Jangan tuh muka-muka asam. Tadi kita datang saudara-saudara sekalian, puluhan ribu orang ada berdiri di panas terik. Mereka tampilkan senyum yang luar biasa. Saya saudara-saudara, kebahagiaan inilah yang kemudian menghapus semua penderitaan yang pernah saya alami ketika memimpin Kabupaten Talaut. Melihat senyuman, dukungan yang tulus dari masyarakat Kabupaten Talaut, hilang semua penderitaan yang pernah saya alami. Saudara tahu, saya pernah masuk penjara ketika memimpin Kabupaten Talaut ini. Sebagai seorang yang terkenal, sebagai seorang yang diberkati, seorang yang berkuasa, kemudian berubah menjadi orang yang hina, tinggal di penjara. Sehingga saudara-saudara, saya hitung ini sebagai penderitaan. Tetapi kemudian saudara-saudara sekalian, ketika saya datang di sini, masyarakat mengeluh-elukan. Senyuman mereka adalah senyuman yang tulus. Mereka berani, mereka mau berpanas-panas, tidak makan, jauh perjalanan, hanya untuk memberikan dukungan yang tulus kepada saya. Hilang semua penderitaan, hilang semua pengalaman yang menyakitkan. Sehingga hari ini saudara-saudara sekalian, saya ingin saudara-saudara, warga masyarakat Kabupaten Talaut, lupakan Johtu lalu, karena yang baru saudara untuk membangun Kabupaten Kepulauan Talaut. Sehingga saudara-saudara sekalian, orang juga kita ingin sampaikan kepada saudara-saudara. Saya sudah menyampaikan itu di pidato saya tentang visi dan misi. Hari ini kami akan berusaha untuk mengawali pembangunan di Kabupaten Talaut dengan mengasah sumber daya manusia. Saya ingin kemudian mengedepankan itu. Saya akan merekrut 700 anak. Saya akan minta kepada seluruh kepala desa yang ada hadir saat sekarang ini. Siapkan 3 orang anak untuk mewakili desa masing-masing. Siapkan mereka saudara-saudara sekalian, kemudian masukkan pada kami, kemudian mereka akan kita godok selama 4 bulan untuk meraih sertifikat IELTS dan TOEFL, supaya mereka survive dan mampu untuk melewati tantangan berbahasa Inggris, supaya mereka bisa mendapatkan beasiswa internasional. Target saya hari ini, saya ingin men-challenge, saya menantang anak-anak muda Talaut. Kita persiapkan kemampuan berbahasa Inggris mereka, dan mereka akan kita ikutkan tes di Jakarta untuk meraih LPDP atau beasiswa internasional yang disiapkan oleh pemerintah Indonesia. Itu harapan saya. Sehingga pulang dari sini, saudara-saudara sekalian, secara khusus kepada kepala desa,
dan para tokoh-tokoh di desa. Ketika saya minta 3 orang, saya pastikan mereka adalah anak-anak yang potensial dan memiliki kualifikasi yang jelas. Sehingga saudara-saudara, ketika saudara memberikan rekomendasi itu, dalam waktu dekat orang akan backing itu. Dan kemudian yang berikutnya, pada kepala desa yang hadir di sini, mulai saat sekarang ini, saudara-saudara akan disupervisi. Apakah saudara-saudara menyiapkan minimal 10 dukungan bantuan beasiswa bagi anak-anak muda desa saudara yang kuliah di Manado atau di luar daerah? Saya akan memberikan dukungan. Aturan-aturan tentang dana desa juga mendukung itu. Memberikan dukungan kepada mereka. Berikan dukungan kepada anak-anak yang kurang mampu, supaya mereka bisa cepat menyelesaikan studi mereka. Sampai hari ini, saudara-saudara, saya masih mendengarkan ada anak-anak talaut yang sebelum di kuliah dia mesti pi baju dulu, dia mesti bekerja bas dulu, supaya bisa mendapatkan uang harian sekolah, supaya bisa mendapatkan uang buku atau membayar uang sekolah. Hari ini, saudara-saudara, saya mengajak kepada saudara-saudara, kita pecahkan masalah ini, kita selesaikan masalah ini. Dan kemudian saudara-saudara, kita akan mendapatkan kualitas yang baik anak-anak Kabupaten Talaut yang sekolah di luar sana. Sehingga saya mengharapkan saudara-saudara, para kepala desa, tokoh-tokoh adat sepulang dari tempat ini, bantu saya siapkan pembicaraan itu, putuskan di tingkat desa siapa anak-anak yang akan dibantu dari desa bagi mereka yang sekolah di luar sana. Boleh? Ada kepala desa hadir di kantor, tapi ingat-ingat ada tuh anak yang kemarin mandi panti. Mesti cari pagi, mesti jaga pagi. Anak ini, saudara-saudara, telah menjadi penyambung lidah warga masyarakat Talaut di DPR RI. Ungkapkan rasa rindu saya kepada masyarakat Talaut. Ketika saya datang ke Talaut beberapa waktu yang lalu, saya masih kecil, saya tumbuh besar di daerah ini. Saya sudah mengenal dengan jelas karakter masyarakat Talaut. Dan itu yang kembali teringat ketika saya kembali tadi, turun dari pesawat dijemput oleh ribuan masyarakat. Saya disapa dengan senyuman hangat, dengan pelukan, dengan ciuman, sehingga saya kembali merasakan betapa hangatnya sapaan, betapa hangatnya keramahan dari masyarakat Talaut yang telah menyambut kami. Selamat berkedapa masyarakat Talaut, Bapak Ibu, teman-teman, kakak adik semua. Sudah lama saya tidak kembali ke Kabupaten Kepulauan Talaut. Saya melihat ada begitu banyak tadi dari segala usia, dari oma-oma, opa-opa tadi berbaris dengan penuh semangat memberikan selamat datang, memberikan ungkapan rasa bahagia karena sudah kita ketahui bersama telah lama kita menunggu momentum ini. Telah lama kita menunggu Talaut memiliki bupati definitif sesuai dengan pilihan masyarakat. Dan saya bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan telah mendengar doa kita sehingga kita boleh bersyukur bersama-sama pada hari ini, mengucapkan kepada Tuhan ucapan hati kebahagiaan masyarakat Talaut karena Tuhan sudah mengabulkan doa kita. Sudah selesai pun tanggal 21 Juli 2019 kami belum dilantik tepat waktu setelah akhir masa jabatan dari Ibu Sri Wahyumi dan Bapak Petrus Tuani. Akhirnya harus dipimpin oleh Bapak Insinyur Adolf Binelang sebagai PLH. Ini pun Pak Adolf tidak bisa mengambil langkah luas oleh karena tanggung jawab yang terbatas sebagai PLH. Ini berakibat pada kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonominya pasti lambat, kepercayaan investor yang tidak akan datang di Talaut karena persoalan hukum yang belum dipercaya oleh masyarakat luas, bukan cuma di Talaut tetapi termasuk yang ada di luar sana. Puji Tuhan, sejak tanggal 26 bulan Februari kami
dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Talaut. Ini bukan sekedar sebagai Bupati dan atau Wakil Bupati dalam jabatan, tetapi tanggung jawab moral. Luar biasa tuh masyarakat udah jemput, dan sampai sekarang masih hadir di sini masyarakat. Utang bagi saya dan Pak Bupati, terutama visi misi yang telah disampaikan oleh Bapak Bupati pada sidang paripurna tadi. Oh, ini udah mau. Rumah sakit 3 PNS, 3 dokter. Kok bagaimana kecil dah? Nanti mau kasih gaji tinggi nih kalau di nanti spesialis kamu kasih naik. Tenang lah. Penting nih buat tinggal di sana. Orang sudah bikin pertemuan hari ini. Dokter ini. Fasilitas kok Bapak. Baik apa? Ada rumah dinas, urusan rumah dinas. Kami jajaran kesehatan, ya tenaga-tenaga dokter dan tenaga kesehatan yang lain, ya sangat berterima kasih, mengapresiasi atas program visi misi dari Pak Bupati, terutama di bidang kesehatan. Karena selain beliau juga sebagai seorang dokter, jadi beliau sangat mendukung sekali tentang program kesehatan, terutama untuk program pencegahan penyakit yang sekarang lagi merebak, COVID-19 atau virus corona, dan pencegahan HIV/AIDS. Sampai juga program-program yang lain. Dan beliau juga sangat mengharapkan untuk para dokter-dokter yang berminat di Kabupaten Kepulauan Talaut, karena dokter sekarang sangat kurang, sangat kurang. Nah, beliau sudah menyampaikan tadi akan meningkatkan insentif para dokter. Itu juga sebagai daya tarik untuk